Beastmaster terhebat. Bab 901. Ini. Din Fei tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub saat melihat informasi yang dikirim Li Qian. Ini ternyata metode evolusi panda Tai Chi. Ya, informasi yang dikirim Li Qian adalah tentang evolusi Tai Chi panda. Beginilah evolusi Tai Chi panda. Metode evolusi legendaris untuk hewan peliharaan. Mereka benar-benar menyumbangkannya begitu saja. Situasi yang tiba-tiba ini membuat Din Fei agak bingung. Ya, itulah jalur evolusi panda Tai Chi. Li Qian terkekeh saat mengamati reaksi Dekan Fei. Dia memberi saya jawaban positif. Dekan Fei menghela napas panjang. Dia menatap Li Qian, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak memasuki Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir, Li Qian telah meneliti banyak cara untuk mengembangkan binatang peliharaan. Akan tetapi, baru pada pertengahan semester lalu ia perlahan mulai merilis beberapa metode evolusi. Dibagikan dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Selain itu, ini semua adalah metode evolusi untuk hewan peliharaan di bawah level legendaris. Dalam hal ini, Universitas Penjinak Binatang Sasu sebenarnya memiliki beberapa keluhan. Tepatnya, beberapa orang memendam niat jahat dan ingin mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apapun. Mereka menggunakan dalih bahwa semuanya demi kebaikan sekolah untuk mencoba memaksa Li Qian menyerahkan lebih banyak metode evolusi. Ini termasuk metode evolusi hewan peliharaan legendaris tersebut. Bagaimana mungkin Dekan Fei tidak mendengar suara-suara ini? Malahan, beberapa orang sudah mulai mengincarnya. Mereka ingin dia memberi tekanan pada Li Qian. Dekan Fei mencemooh ini. Dalam pandangannya, meskipun sekolah memberikan sejumlah bantuan dalam metode evolusi yang dikuasai Li Qian, terutama hewan peliharaan legendaris, peran inti pada dasarnya dimainkan oleh Li Qian sendiri. Lebih jauh lagi, Li Qian telah membagikan metode evolusi untuk semua hewan peliharaan di bawah level legendaris. Mereka juga kadang-kadang membantu sekolah mengembangkan beberapa hewan peliharaan legendarisnya. Menurut Dekan Fei, masukan semacam itu sudah lebih dari cukup. Jika kerjasama semacam ini diterapkan pada Universitas Penjinak Binatang Mizu atau Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, para pemimpin mereka mungkin akan sangat gembira. Akibatnya, beberapa petinggi di pihak mereka masih belum puas. Dalam pandangan Din Fei, orang-orang ini hanya bodoh dan sombong. Jika Anda mampu, pergilah dan teliti sendiri. Oleh karena itu, Dekan Fei tidak pernah menceritakan hal ini kepada Li Qian. Abaikan suara-suara yang licik dan tercela itu. Yang tidak disangkanya adalah Li Qian akan mengemukakan metode evolusi Tai Chi panda saat ini. Ini adalah hewan peliharaan yang benar-benar legendaris. Selain itu, menurut kepala sekolah Yuchi, panda Tai Chi, setelah evolusinya yang lebih baik, memiliki potensi luar biasa di antara semua binatang peliharaan legendaris. Melihat keterkejutan di wajah Dekan Fei, Li Qian tersenyum dan menjelaskan, metode evolusi ini sedikit berbeda dari metode evolusi hewan peliharaan legendaris pada umumnya. Syarat evolusinya tidak rumit, dan tingkat kesulitan evolusinya tidak tinggi, sehingga cukup cocok untuk promosi. Din Fei terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tapi... Ini metode evolusi yang kau teliti sendiri, kau tidak harus menggunakannya. Mendengar ini, Li Qian tertawa terbahak-bahak, hahaha, Dekan Fei, tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Tanpa henti, ia melanjutkan, lebih jauh lagi, sekolah telah mendukung saya tanpa syarat, dan saya harus membalasnya, apapun yang terjadi. Ini, Dekan Fei agak terharu. Dia ragu-ragu, bibirnya gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Kalau saat itu dia hanya mewakili dirinya sendiri, dia pasti akan menolak tanpa ragu. Karena ini terang-terangan mengambil keuntungan dari Li Qian. Namun, ia memiliki identitas lain. Dekan Akademi Penjinakan Hewan di Universitas Sasu. Dari sudut pandang Dekan, dia harus mengakui bahwa data evolusi ini sangatlah penting. Li Qian menyadari keraguan Dekan Fei dan berkata dengan suara lantang, hentikan omong kosong, ini, dan itu. Dekan Fei, kapan kau jadi bimbang seperti ini? Kalau begitu, atas nama sekolah, saya akan secara resmi menerima metode evolusi ini. Setelah mempertimbangkan sejenak, Dekan Fei memutuskan untuk menerima metode evolusi tersebut. Merupakan suatu kehormatan bagi sekolah untuk memiliki siswa sepertimu. Li Qian tersenyum mendengar ini. Tidak hanya Tai Chi panda, tetapi dia juga akan secara bertahap membuka metode evolusi hewan peliharaan legendaris lainnya dan menyumbangkannya ke sekolah. Menurut pandangannya, menyimpan metode evolusi ini untuk dirinya sendiri akan mencegahnya mencapai potensi penuhnya. Tentu saja, alasan ia mengungkap metode evolusi Tai Chi panda kali ini juga terkait dengan fakta bahwa metode evolusi binatang peliharaan ini telah dikuasai oleh University of Animal Taming di Michigan. Li Qian telah menguasai banyak metode evolusi hewan peliharaan legendaris, dan dia memang berencana untuk berbagi metode ini dengan Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud melepaskan semuanya sekaligus. Melihat Dekan Fei telah menerima metode evolusi, Li Qian melanjutkan, mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Dekan Fei, tadi kau bilang ada hal lain yang kau butuhkan bantuanku. Apa itu? Dekan Fei tersadar dari lamunannya dan berkata, kamu seharusnya pergi ke gunung belakang sekolah, yang juga dikenal sebagai Gunung Salju Langhuan, kan? Li Qian mengangguk.
Beberapa hari yang lalu, saya menerima permintaan dari binatang peliharaan legendaris, Phoenix Giok Putih, yang menjaga tempat itu. Katanya ada seekor Phoenix Putih yang tinggal di sana sedang mengalami masalah dan mereka ingin Anda datang dan memeriksanya. Dekan Fei mulai berbicara. Pikiran Li Qian berpacu saat ia memikirkan sesuatu. Ia bertanya dengan ragu, jika Bai Yuan punya masalah, bagaimana dengan guru-guru lain di akademi pelatihan kita? Bibir Din Fei berkedut sedikit, lalu dia mendesah, aduh, sungguh memalukan, banyak instruktur pengasuhan di akademi pendidikan kita sudah pergi untuk melihatnya, tetapi mereka semua bingung. Mendengar ini, tanda tanya muncul di dahi Li Qian. Apa sebenarnya situasinya? Saat ini, yang kami tahu hanyalah bahwa ini terkait dengan evolusi. Din Fei menggelengkan kepalanya sedikit, mengungkapkan informasi yang samar. Mendengar ini, Li Qian langsung berpikir. Setelah beberapa saat, ia berkata langsung, ayo pergi, ayo kita lihat sekarang. Mendengar ini, Dekan Fei tersenyum, melirik Li Qian, dan berkata dengan agak canggung, tidak perlu terburu-buru. Ayo sarapan dulu. Baiklah. Li Qian pun tersenyum. Faktanya, dia menghabiskan sebagian besar malam terakhirnya untuk bermeditasi, jadi dia bisa beristirahat dengan cukup. Kita bisa berangkat sekarang. Namun, mengingat Fei Fei seharusnya sudah menyiapkan sarapan, saya tidak menolak. Yang terpenting, dilihat dari nada bicara Dekan Fei, seharusnya tidak ada tergesa-gesa terkait masalah di Gunung Salju Langhuan. Bab 902. Li Qian cukup tertarik dengan apa yang terjadi di Gunung Salju Langhuan. Jadi setelah sarapan sederhana, dia mengikuti Dekan Fei ke Gunung Salju Langhuan di belakang Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dia melihat White Jade Phoenix lagi. Sama seperti terakhir kali mereka bertemu, White Jade Phoenix telah berubah wujud menjadi manusia. Ia menyendiri, dan lebih cemerlang dari yang lain. Ia sakral, tidak mengilhami pikiran penodaan apapun. Profesor Li, terima kasih. Saat bertemu, Bai Yusen Huang Yuyi langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li Qian tertegun sejenak. Setelah memastikan bahwa senior Bai Yusen Huang berterima kasih padanya, ia agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih segera setelah saya tiba. Saya bahkan belum mulai memahami permasalahan di sini. Pada saat ini, Li Qian merasakan sedikit tekanan. Jika masalah ini tidak dapat dipecahkan, saya ragu kita akan tahu cara menuruni Gunung Salju Langhuan. Senior Yuyi, aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan masalah ini. Aku sungguh tidak pantas menerima ucapan terima kasihmu, kata Li Qian jujur. Tidak ada jalan lain. Masalah di Gunung Salju Langhuan mungkin tidak sederhana. Dia juga tidak bisa menjaminnya. Yang paling penting, dia tidak mungkin memasukkan semua poin prestasinya ke dalam masalah ini. Siapa yang tahu kalau ini adalah jurang tanpa dasar? Aku tidak sedang membicarakan masalah hari ini, tapi hal lain. Yuyi tahu Li Qian pasti salah paham, jadi dia angkat bicara untuk menjelaskan. Di sampingnya, Dekan Fei memperhatikan kebingungan Li Qian dan menjelaskan situasinya, begini, kamu tidak berbagi metode evolusi bebek Mandarin putih dengan sekolah. Tanpa jeda, ia melanjutkan, dengan menggunakan metode evolusi ini, Universitas Penjinakan Binatang Sasu kami telah mengembangkan beberapa Phoenix putih. Pada titik ini, Yuyi melanjutkan, saya dapat memastikan bahwa burung Phoenix putih ini memiliki garis keturunan yang sama dengan saya, jadi burung Phoenix putih yang berevolusi kemudian pada dasarnya semuanya menghuni Gunung Salju Langhuan ini. Dengan cerewetnya anak-anak kecil ini, Gunung Salju Langhuan kita yang tenang menjadi sedikit lebih hidup. Yuyi berbicara dengan tenang, suaranya setenang sumur dalam. Kali ini, orang yang menyebabkan masalah adalah salah satu dari orang-orang kecil. Mungkin untuk menekankan keseriusan masalah ini, dia menambahkan di akhir, dia salah satu anak kecil yang memiliki potensi paling besar. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya sekarang? Li Qian tidak terlalu bertanggung jawab atas apa yang Yuyi katakan. Sekarang, tanpa mengetahui apa masalahnya, dia tidak mungkin bisa memberikan janji apapun. Dengan jentikan lengan bajunya, dua manusia dan satu binatang muncul di sebuah istana. Kilatan cahaya muncul, dan tepat saat sosok Li Qian muncul di istana, seorang pria parubaya yang tegap dan kuat tiba-tiba muncul. Pria parubaya ini tak lain adalah Tai Hua, hewan peliharaan yang telah berjanji akan melindunginya selama 20 tahun. Begitu Tai Hua muncul, tekanan yang mengerikan terpancar darinya. Li Qian tentu saja tahu mengapa Tai Hua muncul saat ini, jadi dia segera berbicara dan menjelaskan, Saudara Hua, ini senior Yuyi dari Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Dengan pengenalan ini, Tai Hua pasti mengerti bahwa sama sekali tidak ada bahaya di tempat ini. Seperti dugaan Li Qian, saat dia selesai berbicara, ekspresi Tai Hua melunak. Salam, senior Yuyi. Senyum tulus dan sederhana tersungging di wajah Tai Hua saat ia langsung menyapa Yuyi. Yuyi mengangguk kecil, seolah membalas sapaan itu. Di permukaan, emosinya tetap tidak berubah, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menanggapinya dengan lebih serius. Memiliki hewan peliharaan legendaris di sisinya untuk melindunginya setidaknya menunjukkan bahwa status Li Qian saat ini telah mencapai tingkat tertentu. Mereka harus diperlakukan sama. Merasakan suasana yang agak canggung, Li Qian segera mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, senior Yuyi, di mana tempat ini? Ini Istana Langhuan, ruang dimensi kecil yang tersembunyi di Gunung Salju Langhuan.
Yui tidak berbicara. Dekan Fei lah yang menjelaskan. Pada level Dekan Fei, seluruh Universitas Penjinak Binatang Sazu hampir tidak menyimpan rahasia apapun untuknya. Aku bukan satu-satunya yang tinggal menyendiri di sini, Yui menambahkan, lalu melangkah maju. Li Qian dan Tai Hua mengikutinya dari dekat, sementara Din Fei bersikap seolah-olah dia ada di rumah. Mengikuti Yui, setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di aula samping di mana fluktuasi energi cukup kuat. Aula samping itu sangat luas, yang langsung menarik perhatian Li Qian karena, di tengah aula samping itu, di dalam sebuah susunan, seekor hewan peliharaan yang menyerupai burung tengah mengambang. Itu adalah bebek Mandarin berwarna putih. Tepatnya, burung phoenix putih yang disebutkan Yu Gei Senpai telah menyebabkan masalah tersebut. Li Qian segera menyadari masalahnya saat melihatnya. Terlebih lagi, masalah ini cukup jelas, karena tepat di garis pandangannya, di dalam formasi, burung phoenix putih yang melayang di udara memancarkan cahaya putih perak yang redup. Jelas ini bukan cahaya biasa. Apakah ini cahaya evolusi? Melihat burung phoenix putih itu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan mengeluarkan suara yang agak hikmat. Pada saat ini, cahaya evolusi pada burung phoenix putih ini sangat redup, sehingga mustahil baginya untuk menyelesaikan evolusinya. Namun, dalam situasi ini, jika cahaya evolusi tidak dapat bertemu, masalahnya menjadi lebih serius. Faktanya, sangat umum bagi hewan peliharaan untuk sementara membuka gerbang evolusi karena keadaan khusus, seperti secara tidak sengaja menelan material luar biasa, selama pengembangbiakan atau pemeliharaan hewan peliharaan. Namun, fenomena evolusi singkat semacam ini biasanya tidak berlangsung lama. Cahaya evolusi akan segera memudar dan redup. Namun, masalah muncul ketika cahaya evolusi terus menghilang, seperti bebek Mandarin putih ini, yang tidak mampu menyelesaikan evolusinya atau terdiam. Perlu dicatat bahwa cahaya evolusi yang terpancar ini hanyalah fenomena yang dangkal. Padahal, itu mewakili potensi hewan peliharaan itu sendiri, yaitu esensi tubuhnya. Jika terus-menerus menghilang seperti ini, burung phoenix putih ini akan segera hancur total. Tidak akan ada lagi kemungkinan evolusi. Terlebih lagi, Li Qian juga menyadari bahwa situasi sebenarnya mengenai hilangnya esensi burung phoenix putih bahkan lebih serius daripada apa yang dia amati. Alasan mengapa hal itu tampak relatif ringan adalah karena ada formasi yang menekannya. Jika formasi itu dihilangkan, cahaya evolusi yang terpancar darinya pasti jauh lebih kuat daripada yang terlihat sekarang. Bab 903. Melihat burung phoenix putih yang dikelilingi cahaya evolusi, Li Qian segera bertanya, sudah berapa lama ia dalam kondisi ini? Sudah hampir seminggu, jawab Yui. Meski ekspresinya tak berubah, nada khawatirnya terdengar jelas. Mendengar ini, Li Qian mengerutkan kening. Sudah 7 hari. Bahkan dengan segel arai, sebagian besar esensi tubuh mungkin telah terkuras. Ya, berbahaya untuk terus menunda seperti ini, jawab Din Fei, jelas menyadari situasi tersebut. Li Qian tidak membuang waktu dan segera menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, Eye of True Sight, untuk menyelidiki. Hanya dengan satu pandangan, Li Qian menyadari masalah lain. Burung phoenix putih yang tersegel dalam formasi tersebut telah menerobos ke tingkat pertama alam Roh Kudus. Proses evolusi burung phoenix putih, hewan peliharaan yang populer, ditemukan oleh Li Qian. Itulah sebabnya dia sangat jelas tentang potensi hewan peliharaan jenis ini. Dalam keadaan normal, ini adalah pangkat Kaisar ke-9. Ada wilayah yang luas antara kita dan Roh Kudus. Li Qian mengerutkan kening dan menatap tajam, dan tak lama kemudian, sebuah tebakan terbentuk di benaknya. Alasan mengapa burung phoenix putih ini berperilaku seperti ini kemungkinan terkait dengan tindakannya yang tiba-tiba melampaui batas potensi spesiesnya. Setelah memikirkan hal ini, dia pun berbicara langsung dan bertanya, Senior Yui, kondisi burung phoenix putih ini pasti ada alasannya, bukan? Pasti ada alasan untuk masalah ini. Jika alasan ini tidak ditemukan, mencoba menyelesaikan masalah ini hanyalah angan-angan belaka. Beginilah kejadiannya. Setelah beberapa menit, Senior Yui menceritakan secara singkat sebab dan akibat dari masalah tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Senior Yui, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Mengenai perkara ini, dan mengenai bebek Mandarin putih ini, yang dapat saya katakan adalah, jika Anda tidak mendekati kematian, Anda tidak akan mati. Demi menembus batas potensi rasnya dan mengumpulkan fondasi yang lebih kuat, orang ini benar-benar nekat mengonsumsi kristal primal Dewa Iblis yang dipadatkan oleh Senior Yui. Kristal primal Dewa Iblis merupakan material luar biasa yang dipadatkan oleh White Jade Divine Phoenix di dalam kehampaan menggunakan kemampuan bawaannya. Bahan luar biasa ini sangat langka dan memiliki nilai yang sangat tinggi untuk hewan peliharaan iblis dan spiritual. Setelah menjelaskan, Yui berkata dengan nada mencela diri sendiri, ini juga salahku. Aku sama sekali tidak waspada. Katanya itu hanya untukku belajar, dan aku mempercayainya tanpa terlalu banyak berpikir. Siapa yang mengira dia akan begitu berani menelannya bulat-bulat? Li Qian mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Ia menoleh ke arah Dekan Fei, seharusnya sekolah kita sudah memulai penelitian tentang evolusi burung phoenix putih, kan? Karena senior Bai Yusen Huang Yuyi telah mengatakan bahwa Bai Yuan memiliki garis keturunan yang sama dengannya, Li Qian tidak percaya bahwa sekolah tidak akan menyelidikinya. Penelitiannya memang sudah dimulai. Dekan Fei mengangguk.
Ia memiliki gambaran kasar tentang apa yang ingin dilakukan Li Qian, jadi ia melanjutkan, sebentar lagi, saya akan memerintahkan pengumpulan semua data dan mengirimkan salinannya kepadamu. Li Qian mengangguk. Kalau begitu aku harus merepotkan Dekan Fei. Setelah berkomunikasi dengan Dekan Fei, Li Qian menoleh ke arah Senior Yuyi dan berkata, Senior Yuyi, dilihat dari situasi saat ini, burung Phoenix Putih ini tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, masa depannya akan hancur total. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan, tindakan terbaik saat ini adalah mengambil pendekatan bercabang dua. Di satu sisi, kami berusaha menemukan cara untuk membantu burung bangau mahkota putih ini mengendalikan kebocoran esensinya, dan di sisi lain, kami mempelajari metode evolusinya untuk membantunya menyelesaikan evolusinya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melirik Dekan Fei dan Senior Yuyi, ingin melihat reaksi mereka. Dekan Fei dan Senior Yuyi bertukar pandang, lalu mengangguk serempak. Profesor Li, silakan lanjutkan. Kami sepenuhnya percaya pada Anda. Senior Yuyi menatap Li Qian, nadanya kembali tenang seperti semula. Tatapan Li Qian tegas, tetapi kata-katanya agak konservatif. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik, tetapi dengan jadwal yang begitu padat, saya tidak 100% yakin apakah kita dapat menyelesaikan penelitian evolusi. Ngomong-ngomong, aku punya teman yang mungkin bisa membantu. Saat dia berbicara, kilatan cahaya muncul di antara alisnya, dan kemudian tubuh yang tinggi dan ramping, memancarkan keindahan liar, muncul di hadapan semua orang. Orang ini adalah Fei Yue. Setelah memanggil Scarlet Moon, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung menunjuk ke arah White Phoenix yang tersegel dalam formasi. Scarlet Moon, lihatlah, dalam kondisinya, bisakah kita menggunakan formasi ini untuk memperkuat segelnya? Fei Yue meliriknya, tetapi tidak menjawab. Ia segera menghampiri dan mulai memeriksa. Setelah mengelilingi Phoenix putih yang tersegel oleh formasi tersebut dan merenung sejenak, akhirnya ia berbicara, mengutarakan pendapatnya, formasi penyegelan ini, meskipun tampak sederhana, sebenarnya disusun dengan sangat cerdik. Sulit untuk memperbaikinya. Saya hanya bisa bilang saya bisa mencoba, tapi sejujurnya, saya tidak terlalu yakin bisa berhasil. Li Qian tidak terkejut dengan kata-kata Fei Yue. Dengan sumber daya yang bisa dimobilisasi Senior Yuyi, tidak akan sulit baginya untuk menemukan seseorang yang bisa membentuk formasi penyegel. Terlebih lagi, master formasi manapun yang bisa ia undang untuk membantu pastilah cukup terampil. Berikan saja yang terbaik, jangan khawatirkan hasilnya, kata Senior Yuyi setelah mendengar kata-kata Fei Yue. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia menganggap masalah ini sangat ringan. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Fei Yue, lalu duduk bersila di depan formasi dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Fei Yue tahu betul bahwa saat ini, hal yang paling mendesak adalah waktu. Burung Phoenix putih di depan kita ini tidak akan bertahan lama. Setelah melihat ini, Li Qian segera menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan sistem cheat-nya dan membuat tugas baru. Tugas 2, jalur evolusi dari Yuan Putih ke Phoenix Ilahi Giok Putih telah berhasil ditetapkan. Progres tugas saat ini, 50%. Setelah menyiapkan tugas, Li Qian juga duduk bersila, bersiap mengamati keadaan burung Phoenix Putih saat ini lebih dekat. Saya akan mengumpulkan dan mengatur data penelitian yang ada, tambah Dekan Fei, lalu melangkah meninggalkan aula samping. Senior Yuyi juga bersiap untuk pergi, merasa bahwa meskipun dia tinggal, dia tidak akan banyak membantu. Dia mulai berjalan, tapi tiba-tiba berhenti. Oh, iya, ada beberapa informasi. Aku tidak tahu apakah itu akan berguna. Aku berevolusi menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih secara kebetulan. Tempat aku bertransformasi adalah di tempat yang disebut dataran tinggi Tianjing di alam dimensi dalam. Bab 904. Pada akhirnya, Senior Yuyi mengungkapkan sepotong informasi, itu adalah lokasi di dalam bidang dimensi, tempat di mana dia mengalami transformasi dan berusaha menerobos ke alam legendaris. Ketika Li Qian mendengar tempat ini, matanya berbinar, karena pada saat itu, suara notifikasi elektronik yang familiar tiba-tiba terngiang di benaknya. Tugas 2, evolusi Phoenix Putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih, nilai inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 60%. Tugas baru saja dibuat, dan poin inspirasi telah meningkat begitu cepat, dalam jumlah yang signifikan, 10 poin penuh. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa, dataran tinggi Tianjing, yang disebutkan oleh Senior Yuyi pasti merupakan salah satu elemen penting bagi evolusi. Selanjutnya, Li Qian dan Fei Yue mulai belajar dan memahami ajaran di aula samping ini. Mereka merenungkan hal ini sejenak, dan tak lama kemudian Dekan Fei kembali, membawa serta beberapa bahan penelitian untuk Li Qian dan sejumlah instrumen observasi. Semuanya untuk tujuan penelitian dan budidaya. Meskipun Li Qian merasa bahwa penelitiannya pada dasarnya tidak memerlukan instrumen observasi apapun, Dekan Fei bertindak dengan niat baik, jadi dia tidak menolak dan mengizinkannya memasang instrumen ini di aula samping. Selain itu, Dekan Fei membawa sekelompok 5 guru, yang semuanya adalah guru elit dari Akademi Arai Sekolah, untuk membantu Fei Yue dalam meningkatkan Arai. Dekan Fei dan Senior Yuyi keduanya tahu betul bahwa pada tahap ini, hal terpenting untuk melindungi Phoenix Putih ini adalah menggunakan formasi penyegelan. Hanya dengan menyegelnya dan mencegah esensi tubuh bocor keluar lebih jauh, kita dapat memiliki waktu untuk meneliti jalur evolusi.
Jika tidak, bahkan jika mekanisme evolusi ditemukan, bebek Mandarin Putih ini mungkin tidak akan mampu mengejarnya. Dalam pandangan Din Fei dan yang lainnya, sungguh sayang untuk menyia-nyiakan binatang peliharaan yang memiliki potensi legendaris. Jadi mereka melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Maka mereka pun menetap di aula samping Istana Langhuan dan mengabdikan diri pada penelitian mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah 3 hari penelitian terus-menerus, pihak Li Qian dan Fei Yue telah membuat beberapa kemajuan. Pertama, ada Fei Yue. Setelah 3 hari penelitian oleh 6 orang, mereka akhirnya menyempurnakan formasi penyegelan. Formasi penyegelan saat ini jauh lebih efektif daripada yang sebelumnya. Kini, burung Phoenix putih di aula samping masih dapat melihat cahaya evolusi yang bocor keluar, namun cahaya evolusi yang bocor tersebut sudah sangat lemah. Dengan tingkat kebocoran seperti ini, seharusnya tidak masalah jika kita bisa bertahan selama setengah bulan atau lebih. Di sisi lain, kemajuan tugas 2, yaitu evolusi dari bebek Mandarin Putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih, juga meningkat secara signifikan, mencapai 85%. Ya, 85%, angka yang bahkan Li Qian merasa sedikit mengejutkan. Faktanya, setelah membaca materi yang dikirim oleh Dekan Fei, Li Qian menemukan bahwa sekolah tersebut tidak hanya mempelajari metode evolusi ini, tetapi juga melakukan penelitian pada tingkat yang cukup tinggi. Saat ini ada 3 kondisi evolusi yang definitif. Pertama-tama, seseorang harus menembus batas potensi ras dan mencapai tingkat roh suci. Ya, kondisi ini memang tidak bisa dilakukan. Ini sebenarnya agak rumit. Pada dasarnya dapat menghilangkan lebih dari 80% burung bangau mahkota putih. Meskipun Li Qian memberikan beberapa solusi, dia tidak berniat mempraktikkannya. Studi yang telah ditingkatkan ini kemudian dapat diserahkan kepada para pendidik di sekolah. Mengingat standar pendidikan sekolah, seharusnya tidak sulit untuk meningkatkan kemungkinan menembus batas potensi rasial melalui metode tertentu. Kedua, ada skill Mirror Moon Body. Skill ini cukup unik karena merupakan skill transformasi khusus. Setelah bertransformasi, ia memperoleh kemampuan untuk menyalin beberapa keterampilan lawan. Ada aspek yang agak aneh dalam evolusi White Phoenix menjadi White Jade Divine Phoenix, diperlukan penggunaan keterampilan, Spirit Sacrifice, yang secara teori, hanya dapat dilakukan oleh White Jade Divine Phoenix. Metode evolusi ini cukup unik, dan yang lebih luar biasa lagi adalah metode ini sebenarnya dikembangkan oleh tim pembiakan sekolah. Ketika Li Qian pertama kali melihatnya, ia pun merasa agak keterlaluan. Namun, peningkatan poin inspirasinya yang tiba-tiba menunjukkan bahwa metode evolusi yang keterlaluan ini memang benar. Sebagai tanggapan, Li Qian hanya bisa mendesah bahwa dunia benar-benar penuh dengan keajaiban. Terakhir, ada material khusus yang disebut Demon God Crystal. Ya, bahan khusus ini memang berkaitan dengan jalur evolusi bebek Mandarin dada putih dan merupakan faktor evolusi yang tak terelakkan. Alasan mengapa burung Phoenix putih di aula samping secara tidak sengaja memakan kristal asli Dewa Iblis dan berakhir dalam situasi ini adalah karena ini. Terakhir, ada dataran tinggi Tianjing. Kini, Li Qian yakin bahwa evolusi Phoenix putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih memang berkaitan dengan tempat istimewa ini. Namun, Li Qian tidak bisa yakin seberapa berhubungan hal itu saat ini, jadi dia tidak memperhitungkan faktor ini. Senior Yuyi, setelah 3 hari penelitian, saya mendapatkan beberapa ide awal tentang evolusi White Phoenix. Li Qian mendekati Senior Yuyi dan berbagi pemikirannya. Ada yang bisa saya bantu? Mendengar ini, Senior Yuyi langsung mengerti maksud Li Qian dan langsung bertanya. Li Qian tidak menahan diri dan langsung menyatakan pikirannya berikutnya, begini, tempat yang kamu sebutkan terakhir kali, dataran tinggi Tianjing, menurutku, mungkin merupakan salah satu faktor evolusi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jadi kupikir aku akan pergi melihatnya. Mendengar ini, Senior Yuyi mengangguk. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Senior Yuyi melangkah dan meninggalkan aula samping. Sekitar 1 jam kemudian, dengan bantuan Dekan Fei, Senior Yuyi menggunakan beberapa cara untuk memindahkan Bai Yuan ke sebuah kapal udara kecil. Segera setelah itu, yang membuat Li Qian tercengang, pesawat udara kecil itu lepas landas dan meninggalkan gunung salju Langhuan. Pesawat udara itu terbang ke selatan, melewati pasir kuning tak berujung dan gurun Gobi yang terpencil, dan akhirnya tiba di atas sebuah kota kecil. Kota itu terletak di sebuah oasis kecil. Setelah pesawat udara itu mendarat, ia berubah menjadi mobil kecil dan melaju langsung ke sebuah gang sempit. Mobilnya tidak melaju kencang, tetapi kotanya sangat kecil, jadi tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk mencapai ujung gang. Di ujung gang, seorang pria tua mengenakan rompi putih dan celana pendek pantai hitam duduk di kursi bambu, membaca koran. Saat lelaki tua itu memperhatikan mobil itu melaju lurus menuju ujung gang, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sesaat kemudian, retakan gelap tiba-tiba muncul di dinding di ujung gang. Mobil yang membawa Li Qian dan kelompoknya melewati celah gelap itu dengan mudah. Maka, sebuah mobil memasuki celah gelap itu, dan sesaat kemudian, mobil itu muncul di suatu bidang dimensi. Li Qian segera menatap ke langit dan mendapati mereka berada di bidang dimensi dangkal. Ini, Li Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dekan Fei menjelaskan kepadanya, di planet leluhur kita, ada banyak bidang dimensi kecil seperti ini.
Jika kita tidak mengelola bidang-bidang dimensi ini, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Jika kita mengelolanya, itu akan menyebarkan tenaga kita. Tanpa mengubah nadanya, dia melanjutkan, oleh karena itu, kami biasa menutup tempat-tempat semacam ini secara langsung. Namun, tempat-tempat seperti ini juga memiliki nilai. Misalnya, kali ini, dengan begitu banyak orang di sekitar, rasanya tidak nyaman untuk mengambil celah dimensi besar di bawah kota Sasu. Mengambil celah dimensi kecil ini jauh lebih fleksibel. Jadi kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk membuka kembali dan memanfaatkan beberapa celah dimensi yang lebih kecil namun bernilai lebih tinggi. Dan orang yang menjaga tempat itu, Li Qian, pasti sangat mengenalnya. Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Dekan Fei, tetapi ia segera termenung. Perlahan-lahan, ia teringat beberapa gambar, para pendahulu Titan itu adalah asal evolusiku. Ya, Dekan Fei mengangguk. Guru tua yang menjaga tempat ini memang Titan pseudo legendaris yang kau ubah beberapa waktu lalu. Li Qian terkekeh, wajahnya sedikit malu. Yah, beberapa waktu lalu, ada beberapa Titan pseudo legendaris yang berevolusi, dan aku sempat lupa mereka, yang menyebabkan kesalahpahaman. Saat keduanya sedang mengobrol, mobil itu melesat dan berubah kembali menjadi sebuah kapal udara kecil. Mobil itu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah tertentu. Maka, pesawat ruang angkasa kecil itu pun terus menjelajah antar dimensi. Setelah sekitar 2 hari 2 malam, mereka akhirnya tiba di tujuan, sebuah lokasi geografis khusus di dimensi tingkat keempat dataran tinggi Tianjing. Melalui jendela kapal udara kecil itu, Li Qian dapat melihat bahwa dataran tinggi Tianjing berada di dataran tinggi, dengan gunung-gunung tinggi yang diselimuti salju menjulang di dalamnya. Di bagian tengah dataran tinggi, dikelilingi pegunungan bersalju, terdapat gugusan puncak kristal merah tua yang sangat unik dan indah. Puncak kristal berwarna merah tua, bening dan cemerlang dengan kilauan yang berkilauan, tampak seperti batu rubi yang menghiasi dataran tinggi. Senior Yui, di mana tepatnya itu? Tanya Li Qian sambil menunjuk ke puncak kristal merah tua di garis pandangnya. Senior Yui menunjuk ke suatu tempat di depannya dan menjawab, tepat di bawah, dekat bagian tengah. Selanjutnya, setelah beberapa menit, dipandu oleh Senior Yui, pesawat udara kecil itu berlabuh di tujuannya. Di sebuah lembah di antara dua puncak kristal, palka sebuah pesawat udara kecil terbuka, dan Li Qian, Fei Yue, Guru Ling, Dekan Fei, dan Senior Yui keluar. Begitu dia keluar dari kabin dan melihat sekeliling, Senior Yui tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, 105 tahun telah berlalu, dan tempat ini telah banyak berubah. Din Fei menjelaskan sambil tersenyum, tempat ini menghasilkan sejenis material luar biasa yang disebut batu kristal surgawi, yang sangat berharga. Oleh karena itu, para petualang sering datang ke sini untuk menjelajah, dan mereka pasti meninggalkan jejak kerusakan. Guru Yui, apakah Anda masih ingat tempat spesifik di mana Anda mengalami transformasi? Li Qian juga melihat sekeliling, lalu bertanya. Situasi burung bangau mahkota putih tidak optimis, jadi Li Qian harus bergegas dan mempelajari metode evolusi sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk menunda. Ikut aku. Mendengar ini, Senior Yui tidak banyak bicara, hanya mengucapkan 3 kata dengan suara tenang. Dengan itu, dia melompat secepat kilat. Melihat ini, Li Qian sama sekali tidak ragu dan melompat keluar. Di antara mereka, bahkan tingkat kekuatan terendah pun telah melampaui batas Roh Kudus, sehingga kualitas fisik mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. Melompati puncak kristal tidaklah terlalu sulit. Maka, rombongan itu terus melompat, kadang ke kiri, kadang ke kanan, selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Melihat tujuan yang ditunjukkan Senior Yui, tanda tanya muncul di dahi Li Qian. Senior Yui, apakah kamu yakin ini tempatnya? Senior Yui mengangguk, memberikan jawaban yang mengiyakan, inilah tempatnya. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, aku sudah menjadi legenda saat itu, jadi apa yang kuingat jelas tidak salah. Bukannya Li Qian sengaja ingin berbicara dan mempertanyakan Senior Yui, tetapi tempat yang ditunjuknya memang agak aneh. Di hadapan mereka, apa yang terpampang dalam pandangan mereka adalah sebuah gunung kecil, puncak kristal mini. Mengikuti arahan Yui, tempat di mana dia menyelesaikan transformasinya adalah di dalam puncak kristal ini. Tapi bagaimana itu mungkin? Li Qian merasa tak percaya. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, tidak mungkin puncak kristal ini tumbuh belakangan, kan? Tepat ketika Li Qian merasa bingung, Fei Yue, yang berada di sampingnya, tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ia tetap tak bergerak, tatapannya tertuju pada Jing Feng yang tak jauh darinya. Dia menatap Li Qian dan berbicara, mengungkapkan pendapatnya, saya pikir, kemungkinan besar, tempat ini. Melihat Li Qian menatapnya dengan penuh tanya, dia melanjutkan, silakan tunggu sebentar. Sambil berbicara, dia melangkah dan berjalan ke depan Jing Feng. Matanya melirik ke sekeliling, lalu ia segera bertindak, mulai mengukir di tanah. Tak lama kemudian, ia berhasil mengukir beberapa pola susunan misterius. Selanjutnya, di bawah pengawasan orang lain, Fei Yue menggunakan kekuatan mentalnya untuk memanipulasi pola susunan di tanah, dan pola susunan itu mulai memancarkan cahaya. Cahaya ini sangat terkendali, dengan sedikit sekali cahaya yang keluar. Cahaya ini lebih menyerupai strip cahaya padat. Saat cahaya pertama kali muncul, ia hanya berada di luar puncak kristal, tempat bulan merah tua baru saja terbentuk. Namun,
Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Pola susunan itu perlahan meluas keluar, dan akhirnya, yang membuat Li Qian agak heran, pola itu meluas ke area bagian dalam puncak kristal. Terlebih lagi, sangat jelas bahwa semakin ke dalam pola susunan ini meluas, semakin aneh warnanya, memperlihatkan rona biru pucat. Ini. Semua orang melihat pemandangan ini dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat di puncak kristal ini. Seseorang pasti telah memasang susunan di sini untuk menyembunyikan sesuatu, kata Fei Yue. Bab 905. Mendengar kata-kata Fei Yue, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi bingung. Dia menoleh menatap Dekan Fei. Tempat apa ini? Bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika ada suatu susunan yang disusun di dalam puncak kristal di hadapan kita, yang menyembunyikan sesuatu, lalu siapakah yang menyusun susunan ini? Tampaknya hasilnya sudah jelas. Itulah sebabnya dia menoleh dan menatap Din Fei. Karena formasi penyegelan di sini kemungkinan besar dibentuk oleh seorang senior dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, Dekan Fei pasti tahu sesuatu tentang itu. Dekan Fei, bisakah Anda menyelidiki masalah ini? Li Qian bertanya langsung kepada Dekan Fei. Pada saat ini, wajah Dekan Fei penuh dengan kebingungan. Yah, sekilas terlihat jelas bahwa dia mungkin tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di sini. Namun, hal ini normal. Lagi pula, Dekan Fei hanyalah Dekan Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Sasu, bukan Presiden Universitas Penjinak Binatang Sasu. Bahkan kepala sekolah pun tidak mungkin mengetahui segalanya. Namun, mengingat status Dekan Fei, bahkan jika dia tidak tahu, dia masih bisa menyelidikinya tanpa masalah. Baiklah, saya akan segera menyelidikinya. Dekan Fei segera menyadari apa yang terjadi dan langsung mengerti. Kalau kita hendak menyelidiki perkara ini, secara tegas, orang yang paling tepat untuk melakukannya tentulah diri kita sendiri. Kota terdekat adalah Maple Leaf City. Aku akan pergi ke garnisun Maple Leaf City untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku seharusnya bisa menemukan sesuatu di sana. Sambil berbicara, Dekan Fei bertindak. Tiba-tiba ia melompat ke udara. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Saat seorang penjinak binatang naik ke level roh suci, tubuh mereka mulai melampaui tubuh biasa, artinya mereka sudah memiliki beberapa kemampuan dari binatang peliharaan mereka. Secara teori, ia dapat mempelajari semua keterampilan semua hewan peliharaan. Setelah mencapai level Sainli, Beastmaster, setelah mempelajari beberapa keterampilan bertahan hidup, sudah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup melawan binatang buas yang levelnya sama. Setelah Anda mencapai level legendaris, Beastmaster sendiri pada dasarnya adalah hewan peliharaan legendaris. Ia dianggap sebagai salah satu hewan peliharaan legendaris yang lemah. Begitu Anda mencapai peringkat dewa, Anda mempelajari semakin banyak keterampilan, menguasainya semakin banyak, dan jika Anda menggabungkan keterampilan dengan benar, Anda tidak kalah dari kebanyakan hewan peliharaan lain dengan peringkat yang sama. Jadi ketika Li Qian melihat Din Fei berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh, dia sama sekali tidak terkejut. Faktanya, bukan hanya Dekan Fei, tetapi Li Qian sendiri, telah mulai mempelajari beberapa keterampilan. Dia telah menguasai beberapa skill non-atribut umum, seperti Energy Shield, Energy Bolt, Swiftness Layup, dan Clone. Berikutnya adalah latihan yang lambat dan mantap untuk menyempurnakan keterampilan. Adapun keterampilan teknik terbang, Li Qian sudah mulai mempelajarinya. Saya baru terpapar padanya dalam waktu singkat, jadi mungkin butuh waktu lebih lama untuk mempelajarinya. Namun, Li Qian tidak terburu-buru sama sekali. Sekarang, dengan Guruling dan Tai Hua yang melindunginya, dia tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya sendiri. Setelah Din Fei pergi, kelompok itu tidak ada lagi yang harus dilakukan, jadi mereka memutuskan untuk mengamati area di sekitar puncak kristal. Hanya Fei Yue yang tersisa, masih mempelajari formasi di dalam puncak kristal. Li Qian berjalan-jalan dan melihat Fei Yue masih asyik meneliti. Tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, ia menghampiri dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apa kau sudah menemukan sesuatu?" "Kita memang telah membuat beberapa kemajuan," jawab Fei Yue tanpa ekspresi. "Sekarang, aku yakin bisa menghancurkan formasi di dalamnya. Namun, aku tidak tahu apa yang tersegel di dalamnya. Jika aku menghancurkannya dengan gegabah, mungkin akan ada bahaya yang tak terduga." Mendengar perkataan Fei Yue, Li Qian segera berusaha membujuknya, "Fei Yue, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Kita bicarakan ini setelah Dekan Fei kembali. Jangan gegabah." Fei Yue menoleh dan melirik Li Qian dari samping. Itu seperti mengatakan, "Lihat, apakah aku terlihat sebodoh itu?" Melihat ini, Li Qian tersenyum canggung, berbalik, dan berjalan menuju Guru Ling. Namun saat itu, Guru Ling tiba-tiba berbicara, mengingatkannya, "Li Qian, kamu dan Dewi tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." "Apa maksudmu?" tanya Li Qian bingung. Guru Ling angkat bicara, menjelaskan kepadanya dan Fei Yue, "Di dalam area yang ditutupi oleh puncak kristal ini, aku dapat merasakan bahwa area tersebut dipenuhi dengan energi yang tidak diketahui. Energi tak dikenal ini cukup kuat. Kau dan Dewi belum mencapai level legendaris. Berada di level legendaris ini mungkin akan berdampak padamu." Mendengar ini, ekspresi Li Qian tiba-tiba mengeras. "Coba aku lihat." Dia segera menggunakan True Sight untuk memeriksa area tersebut.
Energi khusus yang disebut itu tidak terlihat jelas, tetapi jejak samarnya dapat dirasakan. Jejaknya sangat samar, tetapi jelas terlihat. Tepat ketika Li Qian hendak memfokuskan pikirannya dan memeriksa lagi, Senior Yu Yi tiba-tiba berbicara tidak jauh darinya, memang ada suatu energi, dan energi ini kemungkinan besar adalah kunci evolusi dan transformasiku saat itu. Begitu Senior Yu Yi mengucapkan kata-kata itu, suara notifikasi elektronik yang familiar tiba-tiba terngiang dalam pikiran Li Qian. Tugas 2, evolusi Phoenix Putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih, nilai inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 90%. Mendengar pemberitahuan elektronik dalam benaknya, Li Qian langsung tertarik. Bunyi notifikasi elektronik yang tiba-tiba sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Senior Yu Yi memang merupakan poin penting. Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya kepada Senior Yu Yi, "Senior Yu Yi, apa lagi yang kamu ketahui tentang energi ini? Apakah kamu punya informasi lebih lanjut?" Setelah mendengar pertanyaan Li Qian, Senior Yu Yi merenung. Setelah beberapa saat, ia pun berbicara dan menyampaikan pendapatnya, "Saya bisa merasakan energi ini. Agak mirip dengan energi di dalam tubuh saya, tetapi tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jika saya dapat melangkah lebih jauh, saya yakin saya juga dapat menghasilkan energi semacam itu." Oh, mendengar ini, minat Li Qian semakin kuat. Pada saat ini, dia memiliki gambaran samar tentang apa yang tersembunyi di bawah puncak kristal. Senior Yu Yi merenung sejenak, dan akhirnya, ia menatap Li Qian, tatapannya tiba-tiba berubah tegas. "Aku bisa merasakan bahwa energi ini merupakan katalis yang sangat diperlukan bagi evolusi White Phoenix. Dan tempat ini sangat berbahaya." Alasan para senior Universitas Penjinak Binatang Sazu menyegel tempat ini kemungkinan besar karena mereka mempertimbangkan hal ini. Melihat Li Qian menatapnya dengan penuh tanya, Senior Yu Yi melanjutkan, "Jadi aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku dan berusaha untuk memadatkan energi yang sama sesegera mungkin." Mendengar ini, Li Qian pun berpikir keras. Apakah dibutuhkan White Jade Phoenix tingkat tinggi untuk membantu evolusinya? Jika ya, maka metode evolusi White Phoenix ini cukup terbatas. Bab 906. Setelah mendengarkan penjelasan Senior Yu Yi, Li Qian memiliki pemahaman umum. Faktanya, meskipun Senior Yu Yi tidak mengatakan apapun, dia bisa menebak sebagian besarnya. Lagi pula, kemajuan tugas ini sudah mencapai 90%. Banyak informasi yang secara bertahap mulai muncul ke permukaan. Misalnya, fakta bahwa White Jade Phoenix dibutuhkan untuk membantu adalah informasi yang cukup pasti. Adapun mengapa Senior Federobe tidak memiliki bantuan White Jade Divine Phoenix untuk menyelesaikan evolusinya, Li Qian hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kasus khusus dan tidak dapat ditiru. Selain itu, evolusi bebek Mandarin dada putih memiliki kelebihan dan kekurangan, jika dilihat secara tegas. Sisi negatifnya adalah sulit untuk berkembang. Hal baiknya adalah kadarnya hanya tinggi pada tahap awal. Pada tahap selanjutnya, seiring bertambahnya jumlah White Jade Phoenix, kesulitan evolusi akan berkurang dengan cepat. Ini juga menunjukkan bahwa ras White Jade Divine Phoenix cukup istimewa. Ia termasuk jenis hewan peliharaan dengan karakteristik ras yang kuat, yang mengharuskan pemain berpengalaman untuk membimbing pendatang baru. Begitu ras tersebut mencapai ukuran tertentu, kekuatan tempurnya akan sangat besar. Karena mereka memiliki solidaritas yang tak tertandingi. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit, menjernihkan pikirannya dan berusaha keras untuk tidak terlalu banyak berpikir. Sampai Dekan Fei kembali, masalah-masalah ini, tidak peduli seberapa pastinya, hanyalah spekulasi belaka. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera 2 jam telah berlalu. Mereka di sini. Saat Guru Ling mengingatkan mereka dengan tenang, 2 seberkas cahaya tiba-tiba melesat melintasi langit. Aliran cahaya bersinar masuk dan berhenti di samping puncak kristal, menampakkan 2 sosok di dalamnya. Salah satunya tak lain adalah Din Fei. Ada orang lain, yang agak tak terduga bagi Li Qian, yaitu seorang wanita, berusia sekitar 30 tahun, dan tampak sangat anggun. Dia berpakaian seperti seorang wanita bangsawan. "Li Qian, kemarilah, perkenalkan. Ini Guru Tao Lingling, Direktur Akademi Formasi Susunan sekolah kita." Dekan Fei memandang Li Qian dan memperkenalkannya kepada wanita itu, "Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak terlalu akrab dengan Direktur Tao, tapi ada seseorang yang pasti sangat kamu kenal. Direktur Hu Changtian dari Akademi Tempur." Melihat ekspresi bingung Li Qian, Dekan Fei tersenyum dan menambahkan, "Direktur Tao dan Direktur Hu adalah pasangan suami istri." Hah! Mendengar ini, wajah Li Qian secara naluriah menunjukkan ekspresi terkejut. Ada 2 alasan mengapa dia terkejut. Pertama-tama, mengingat temperamen dan penampilan sutradara Tao Lingling, menikahi sutradara Hu Changtian bagaikan bunga indah yang tertanam di kotoran sapi. Hal ini termasuk dalam kategori penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan. Kedua, berdasarkan persepsi Li Qian, sutradara Tao Lingling pastilah seorang penjinak binatang legendaris. Sutradara Hu Changtian sendiri baru saja dipromosikan ke peringkat legendaris, namun ia sudah memiliki partner legendaris. Li Qian tidak tahu harus berkata apa. Yang dapat saya katakan adalah Direktur Hu memiliki penilaian yang sangat baik. "Direktur Tao, halo." Menyadari apa yang terjadi, Li Qian langsung angkat bicara dan bertanya dengan nada bercanda, "Maaf, apakah Anda dan Direktur Hu benar-benar sepasang kekasih?" "Ya," kata Direktur Tao Lingling sambil tersenyum.
Li Qian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh emosi, Direktur Hu pasti telah menyelamatkan planet leluhur kita di kehidupan masa lalunya. Hehehe. Sutradara Tao Lingling tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa kecil ketika mendengar ini. Ya, Hu tua, bisa menikahi guru Tao, hidupnya sungguh berharga. Seru Dekan Fei. Suasana di tempat kejadian seketika menjadi sangat harmonis. Ketika Li Qian melihat Dekan Fei berbicara, matanya bergerak cepat dan dia tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Dekan Fei, mengapa aku tidak pernah mendengarmu menyebut-nyebut tentang istri gurumu? Baiklah. Dekan Fei terkejut mendengar pertanyaan Li Qian dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Sutradara Tao Lingling tiba-tiba angkat bicara, Dekan Fei, Anda adalah seseorang yang telah melihat lautan dan menganggap air lainnya tak berarti, dan yang telah melihat awan Wushan dan menganggap awan lainnya tak berarti. Apa maksudmu? Apa kau diputus? Apa kau diselingkuhi? Atau cinta tak berbalas? Lu Fan langsung tertarik setelah mendengar ini. Faktanya, bukan hanya Li Qian, tetapi juga Fei Yue di sebelahnya, dan bahkan Yu Yi, yang selalu mempertahankan sikap dingin dan acuh tak acuh, tidak dapat menahan diri untuk sedikit memiringkan kepala dan mengambil posisi mendengarkan. Tidak bisakah kau mendoakan sesuatu yang baik untukku? Dekan Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot tajam ke arah Li Qian. Li Qian tidak peduli sama sekali dan terus menatap Direktur Tao Lingling, matanya praktis menyala-nyala karena gosip. Sutradara Tao Lingling meliriknya, lalu mengabaikan sepenuhnya peringatan kedipan mata dari Dekan Fei. Sambil tersenyum, dia berkata lembut, apakah Anda kenal Presiden Universitas Penjinak Binatang Zonghai? Xia Chunzu. Li Qian menggaruk kepalanya, agak bingung. Kepala sekolah sebelumnya adalah Xia Suerou, kata Direktur Tao Lingling pelan, sengaja merendahkan suaranya. Akan tetapi, mengingat kekuatan orang-orang yang hadir, upaya yang disengaja untuk merendahkan suaranya tidak lain adalah penipuan diri sendiri. Mendengar perkataan Direktur Tao Lingling, Li Qian langsung angkat bicara dan mendesak, Presiden Universitas Penjinak Binatang Zonghai, apa yang kau takutkan? Kejar saja mereka langsung. Aku mendukungmu. Bahkan wanita yang gigih pun bisa terpikat oleh kegigihan seorang pria. Selama kamu bermental baja, tidak ada istri yang tidak bisa kamu taklukkan. Tanpa henti, Li Qian melanjutkan, paling buruk, aku akan membayar maharnya. Apakah 10 hewan peliharaan tingkat legendaris sudah cukup? Pergi, jangan main-main di sini. Lelucon Li Qian membuat Dekan Fei tersipu, kejadian langka baginya. Ayo kita bicarakan formasi ini secepatnya, katanya segera, mencoba mengalihkan pembicaraan. Phoenix putih ini tidak akan ada lama lagi. Mendengar ini, semua orang memahami prioritas dan tidak memikirkan topik itu lagi. Sutradara Tao Lingling memulai dengan berbicara tentang susunan di dalam Crystal Peak. Begini, Crystal Peak ini, termasuk susunan di dalamnya, didirikan oleh Arai Academy sekolah kami. Saat itu, sayalah yang memimpin tim untuk masalah ini. Hanya ada satu alasan mengapa kami menyegel tempat ini dan bahkan menggunakan Crystal Peak untuk menutupinya. Pada titik ini, ekspresi Direktur Tao Lingling tiba-tiba berubah serius. Tempat ini memanjang hingga ke pedalaman dataran tinggi Tianjing, dan ada lubang di sana. Energi khusus yang sangat kuat terpancar dari lubang ini. Pada awalnya, karena energi khusus ini hampir memenuhi seluruh dataran tinggi Tianjing, banyak petualang terjebak di dalamnya. Di tempat dengan energi khusus yang sangat kuat seperti itu, bahkan seorang penjinak binatang legendaris hanya bisa bertahan paling lama sekitar 12 jam. Di bawah level legendaris, tak perlu dikatakan lagi bahwa paling lama, itu akan berlangsung setengah jam. Sambil mendesah, Direktur Tao Lingling melanjutkan, setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan bahwa alasannya ada di sini. Kemudian, kami mengerahkan beberapa Master Arai dari Akademi Arai untuk membentuk tim dan menyegel tempat ini, yang merupakan lokasi lubang tersebut. Baru setelah itu, konsentrasi energi khusus di dataran tinggi Tianjing berangsur-angsur berkurang. Pada titik ini, dia melirik Li Qian dan berkata, sekarang, bahkan penjinak binatang tingkat Sein pun bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Namun, waktu ini tidak boleh lebih dari 6 jam. Jika tidak, Anda mungkin mengalami pusing, mual, darah mengalir deras ke kepala, dan kehilangan kendali atas tubuh Anda. Bab 907. Setelah mendengar kata-kata Direktur Tao Lingling, Senior Yu Yi mengangkat alisnya sedikit. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kurasa aku bisa menyelesaikan masalah ini. Saat dia berbicara, kabut merah muda samar tampak naik dari tubuhnya. Kabut merah muda samar turun, langsung menyelimuti seluruh tubuh Li Qian, membentuk kain kafan merah muda. Setelah melakukan semua ini, Senior Yu Yi berbalik dan menatap Guru Ling. Guru Ling, sekarang, lihat apakah ada intrusi energi lagi. Mendengar ini, Guru Ling mengangguk, mengamati dengan saksama, lalu raut wajah penuh kesadaran muncul. Jadi begitulah. Energi di tubuhmu sangat mirip dengan energi di sini, dan energi itu dapat mengisolasimu dari erosi energi ini. Dalam hal ini, dengan energi Anda yang membentuk perisai pelindung, memang tidak perlu khawatir tentang erosi yang disebabkan oleh energi khusus. Setelah menerima tanggapan positif dari Guru Zero, Senior Yu Yi mengikuti metode yang sama dan menambahkan perisai energi lain ke Fei Yue. Melihat hal ini, Direktur Tao Lingling tidak ragu lagi dan berkata, sekarang semua persiapan telah selesai, saya akan membuka segelnya di sini.
Melihat Li Qian mengangguk, dia tidak membuang waktu dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan susunan itu dan mulai mengaktifkan pola susunan di dalamnya. Saat pola susunan padat diaktifkan, rune berbentuk kecebong yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan mata telanjang yang mengambang di dalam puncak kristal. Ini juga menunjukkan bahwa formasi penyegelan di sini cukup rumit dan mendalam. Rune berbentuk kecebong yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas, dan kemudian, dengan suara gemuruh, puncak kristal setinggi 100 meter mulai bergerak perlahan. Pemandangan itu menyerupai gabus botol yang dibuka dan perlahan-lahan disingkirkan. Saat puncak kristal itu bergeser ke samping, terlihat dengan mata telanjang, aliran energi merah tua perlahan naik. Energi inilah yang kumiliki. Dulu, ketika aku menjalani kelahiran kembali, aku mengandalkan energi ini. Melihat energi merah tua yang memancar, senior jubah bulu langsung angkat bicara, menceritakan situasi yang dialaminya saat itu. Sebenarnya, meskipun senior Yui tidak mengatakan apapun, Li Qian sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya saat ini. Karena saat energi merah tua itu naik, suara notifikasi elektronik yang familiar bergema dalam benaknya. Tugas 2, evolusi Phoenix Putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih, poin inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 95%. Berdasarkan umpan balik nilai inspirasi ini, tidak dapat disangkal bahwa energi merah tua ini memang merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam evolusi burung Phoenix Putih. Dengan kemajuan mencapai 95%, Li Qian merasa semakin percaya diri. Dengan hanya tersisa 5%, kekurangan dalam kemajuan ini tidak lagi menjadi masalah. Pada akhirnya, jika semuanya gagal, bukan tidak mungkin untuk menggunakan poin prestasi secara langsung untuk mengisi kekosongan. Sebaiknya kau cepat. Segel di sini tidak boleh dibuka terlalu lama, kalau tidak, seluruh dataran tinggi Tianjing tidak akan cocok lagi bagi para penjinak binatang biasa untuk datang dan berlatih. Lagi pula, jika segelnya rusak terlalu lama, akan menjadi masalah besar untuk menyegelnya kembali nanti. Setelah membuka segel, Direktur Tao Lingling memandang energi merah tua yang membubung dan berbicara dengan nada serius, menawarkan sebuah pengingat. Setelah menerima pengingat ini, ekspresi semua orang berubah serius. Li Qian menatap tajam, mengamati cukup lama, namun sayang, ia masih belum dapat menemukan satu pun petunjuk mengenai 5% terakhir ini. Akhirnya, tepat saat ia hendak mengisi poin pencapaian, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benaknya dan pandangannya tertuju pada hal itu. Karena kita tidak dapat menemukan terobosan di tanah tertutup di Baiyuan ini, mengapa tidak mempertimbangkan senior Yui? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu sedikit pun dan langsung bertanya kepada senior Yui, "Senior Yui, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengirimi saya salinan informasi atribut pribadi Anda?" "Baiklah." Mendengar ini, senior Yui setuju tanpa ragu sedikit pun. Begitu dia selesai berbicara, suatu kekuatan spiritual besar tiba-tiba menyerbu pikiran Li Qian. Li Qian segera memfokuskan pikirannya dan mulai dengan hati-hati menelusuri informasi yang dikirim senior Yui kepadanya. Informasinya sangat sederhana. Itu hanya informasi atribut pribadi yang saat ini dimiliki senior Yui. Munsado Celestial Star Array, Li Qian mengamati dengan saksama, dan tak lama kemudian, sebuah informasi skill menarik perhatiannya. Munsado Celestial Star Array ini cukup istimewa. Ini adalah skill tipe array yang bisa dilepaskan secara instan dengan White Jade Divine Phoenix sebagai pusatnya. Ini membentuk area melingkar dengan diameter 100 meter. Di dalam area melingkar ini, semua hewan peliharaan dengan jenis yang sama, yaitu White Jade Divine Phoenix, dapat menerima buff dengan kekuatan serangan, kecepatan, dan kemampuan pemulihan yang semuanya ditingkatkan hingga batas tertentu. Sebaliknya, jika binatang itu tidak berjenis sama, kekuatannya akan tertekan begitu memasuki area tersebut. Ternyata ada kemampuan seperti itu. Gumam Li Qian dalam hati sambil mengamati kemampuan itu. Detik berikutnya, suara notifikasi elektronik yang familiar kembali terngiang di benaknya. Tugas 2, evolusi Phoenix Putih menjadi Phoenix Ilahi Giok Putih, nilai inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 100%, kirim tugas. Mendengar suara notifikasi elektronik di benaknya, Li Qian merasakan gelombang kegembiraan. Tanpa ragu, dia langsung memilih kirim. Dalam sekejap, berbagai umpan balik, bala bantuan, aliran informasi, dan poin pencapaian membanjiri. Mengesampingkan semua jenis umpan balik, penguatan, dan poin pencapaian. Kesampingkan semua itu untuk saat ini. Li Qian memfokuskan perhatiannya dan mulai mencerna dan menyerap aliran informasi yang mengalir ke pikirannya. Aliran informasi ini berisi rincian menitikberatkan proses evolusi dari bebek Mandarin putih ke burung Phoenix Ilahi Giok Putih. Li Qian mulai mencerna dan menyerap aliran informasi ini. Ia benar-benar tertegun, bagaikan sepotong kayu, tak mampu kembali sadar untuk waktu yang lama. Jangan ganggu dia sedang memikirkan sesuatu. Fei Yue sudah mengenal Li Qian begitu lama, dia tahu persis apa yang sedang terjadi, jadi dia segera mengingatkannya. Setelah mendengar pengingatnya, semua orang tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi secercah harapan terpancar di mata mereka. Sekitar 5 menit kemudian, Li Qian telah mencerna dan menyerap informasi tersebut sepenuhnya. Ia tersadar dan raut wajah gembira muncul di wajahnya. Hebat, itu luar biasa. Melihat reaksi keras Li Qian, Dekan Fei bertanya dengan tidak sabar, "Ada apa, Li Qian?" Li Qian melirik semua orang,
lalu berkata dengan percaya diri, aku menemukan ide bagus. Ayo kita coba. Kalau begitu, jangan tunda lagi, ayo kita mulai eksperimennya sekarang juga. Mendengar ini, mata senior Yuyi tiba-tiba berbinar. Li Qian berpikir sejenak dan, mendapati bahwa persyaratannya memang terpenuhi, mengangguk, White Phoenix dapat dilepaskan sekarang. Setelah menerima perintah Li Qian, Dekan Fei, tanpa sepatah kata pun, melambaikan tangannya dan mengerahkan pesawat udara kecil itu. Pesawat udara kecil itu terbentang, memperlihatkan susunan di dalamnya. Di tengah susunan tersebut, yang tersegel oleh pola susunan, terdapat satu-satunya subjek eksperimen ini, bebek Mandarin putih. Li Qian melirik Bai Yuan yang masih tersegel erat oleh formasi, lalu menatap Fei Yue. Fei Yue menerima sinyal dari Li Qian dan langsung mengerti maksudnya. Ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan pola arai dan menonaktifkannya. Setelah formasi itu hancur, cahaya evolusi di tubuh Bai Yuan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, seperti yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ayo masuk ke tanah yang tersegel itu. Aku tahu energi di dalamnya sangat kuat saat ini, tapi tidak ada cara lain. Li Qian menatap Bai Yuan dan berkata dengan nada yang sangat serius, jika kamu ingin menyelesaikan evolusi, kamu harus gigih. Jika tidak, semua usaha kita mungkin sia-sia. Burung Phoenix putih melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya evolusi yang jelas. Kicau-kicau. Ia berputar sekali di udara, lalu berkicau 2 kali lagi. Li Qian menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, telepati untuk mempelajari informasi yang dikirimkan oleh burung Phoenix putih. Ia penuh keyakinan tentang tahap evolusi berikutnya. Tepat saat itu, senior Yuyi angkat bicara, menambahkan, jangan khawatir, Profesor Li, saya tidak bisa bicara tentang aspek lain, tapi kalau bicara soal ketekunan, makhluk kecil ini jelas tidak kalah dengan hewan peliharaan lainnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Li Qian mengangguk, lalu menunjuk, dan burung Phoenix putih itu segera terbang ke arah yang ditunjuknya. Saat itu, dia melihat Dekan Fei, yang berdiri di sampingnya, sedang bersiap untuk pergi. Dia segera menoleh ke arah Din Fei dan mengutarakan isi hatinya, Din Fei, kau tak perlu menghindari ini. Aku hanya sedang bereksperimen dengan metode evolusi White Jade Divine Phoenix ini. Apakah akan berhasil atau tidak, saya belum dapat mengatakannya dengan pasti saat ini. Tanpa jeda, ia melanjutkan, ada hal lain lagi. Sekalipun White Jade Divine Phoenix dapat menyelesaikan evolusinya, metode evolusinya saat ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Cukup sulit untuk menirunya dengan cepat. Mengesampingkan semua hal lainnya, fakta bahwa ia berhasil menembus batas potensi ras dan mencapai tingkat roh suci saja sudah cukup dilebih-lebihkan. Pada dasarnya, sangat sedikit bebek Mandarin putih yang dapat melakukan hal itu. Dekan Fei merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan ragu, Li Qian, apa maksudmu? Li Qian mengangguk dan memberikan jawaban tegas, kamu tidak perlu menghindarinya. Awalnya aku berencana untuk menawarkan metode evolusi ini langsung ke sekolah. Ini. Mendengar ini, Dekan Fei membeku di tempat, kehilangan kata-kata. Hanya beberapa hari yang lalu, Li Qian berbagi metode yang digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan Tai Chi Panda. Berikutnya, kami akan segera mengungkap metode evolusi White Jade Divine Phoenix, yang juga merupakan metode evolusi binatang peliharaan legendaris. Meskipun Din Fei menganggap dirinya cukup keras kepala, dia masih sedikit malu. Lagi pula, Li Qian pada dasarnya menemukan metode evolusi ini sendiri, dan bantuan dari sekolah sangat terbatas. Dekan Fei, jangan ragu-ragu. Aku akan segera mulai. Jangan salahkan aku kalau nanti kau tidak melihatnya dengan jelas. Li Qian tahu apa yang sedang diragukan Dekan Fei, jadi dia tidak memberinya kesempatan untuk berpikir dan berkata dengan tegas. Setelah membuat keputusan untuk berbagi metode evolusinya, Li Qian tidak menyesal. Tidak hanya Tai Chi Panda dan White Jade Phoenix, tetapi Li Qian juga akan tanpa syarat berbagi lebih banyak metode evolusi hewan peliharaan legendaris dengan Universitas Penjinakan Binatang Sasu. Mengabaikan Dekan Fei yang masih agak terkejut, Li Qian langsung mengeluarkan perintah, Bai Yuan. Kicau! Teriak burung Phoenix putih dan terbang ke dalam lubang energi tersebut. Setelah terbang ke tanah yang tersegel, energi merah tua mulai menyerbu, terlihat dengan mata telanjang. Phoenix putih, yang menahan serbuan energi ini, mengeluarkan jeritan memilukan. Tunggu, gunakan skill Mirror Moon Body untuk berubah menjadi White Jade Divine Phoenix. Melihat ini, mata Li Qian tiba-tiba menyipit, dan dia mengeluarkan perintah lagi. Diselimuti energi merah tua, menahan serangan dan rasa sakit, Bai Yuan melepaskan keterampilan tubuh bulan cermin dengan tekad yang sangat besar. Saat keterampilan itu diaktifkan, semburan cahaya muncul di tubuh burung Phoenix putih, lalu berubah menjadi burung Phoenix giok putih yang agung dan luar biasa. Warnanya putih bersih, bagaikan burung Phoenix yang diukir dari batu giok putih yang terbang dan berputar-putar dalam medan energi merah tua. Baiklah, segera gunakan skill pengorbanan roh. Li Qian meliriknya, dan ketika dia merasa waktunya tepat, dia menyuruh Bai Yuan, yang telah berubah menjadi Phoenix giok putih, mengaktifkan skill berikutnya. Spirit Offering adalah keterampilan khusus yang mirip dengan Mirror Moon Body. Selain itu, tidak seperti tubuh bulan cermin, keterampilan ini tidak dapat dipelajari sama sekali selama tahap bebek Mandarin putih. Pembelajaran membutuhkan pendekatan yang cerdas.
Dengan memanfaatkan keterampilan Mirror Moon Body, seseorang dapat berubah menjadi burung phoenix giok putih dan melepaskan kekuatannya. Saat skill Spirit Sacrifice dilepaskan, seluruh energi dalam tubuh Bai Yuan langsung mendidih. Keterampilan ini, itu saja, adalah keterampilan yang benar-benar berisiko. Begitu dilepaskan, semua energi dalam tubuh akan langsung menyala. Jika lawan tidak dapat dikalahkan dalam waktu ini, White Phoenix akan jatuh ke dalam periode lemah setelah efek skill tersebut hilang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat skill Spirit Sacrifice diaktifkan, cahaya evolusi di tubuh Bai Yuan tiba-tiba menjadi sangat intens. Meski energinya terus terbakar, Li Qian tetap tidak tergerak. Tepat saat energi Bai Yuan hampir habis, dia tiba-tiba menoleh dan menatap senior Yu Yi, sekarang. Kristal asal Dewa Iblis, 5 buah. Setelah menerima perintah itu, senior Federobe tanpa ragu-ragu mengulurkan tangannya, lalu dengan kecepatan kilat, melemparkan 5 kristal asal Dewa Iblis. Saat kristal Dewa Iblis dilemparkan, cahaya evolusi di tubuh Bai Yuan menjadi lebih intens. Ada kecenderungan samar, bahkan halus, untuk membentuk pilar cahaya evolusi. Melihat ini, wajah semua orang menampakkan antisipasi. Li Qian memperkirakan waktunya dan menunggu beberapa saat lagi. Setelah memeriksa kondisi Bai Yuan melalui mata penglihatan sejati, ia memberikan perintah terakhir, langkah terakhir, susunan bintang langit bayangan bulan. Mendengar perintah Li Qian, senior Yu Yi mengangkat alisnya sedikit, tampak agak bingung. Tentu saja, meskipun kebingungannya, tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tanpa ragu, dia mengeluarkan skill Moon Shadow Celestial Star Array, dan sinar seperti cahaya bintang dengan cepat menyebar, menutupi semua area dalam radius 100 meter. Bab 908. Dalam radius 100 meter, cahaya bintang yang kabur menyinari, menciptakan alam yang unik dan megah. Melihat burung phoenix putih yang diselimuti cahaya bintang, dan cahaya evolusi yang semakin terang memancar darinya, Dekan Fei tak dapat menahan diri untuk bertanya, Li Qian, apa yang terjadi sekarang? Li Qian bertepuk tangan, menunjuk ke area yang diselimuti cahaya bintang, dan menjawab, aku sudah melakukan semua yang kubisa. Apakah evolusinya bisa selesai, itu terserah padamu. Setelah berkata demikian, dia berhenti berbicara dan beralih ke mode observasi, dengan fokus penuh pada keadaan sekelilingnya. Orang lain di dekatnya, setelah mendengar kata-kata Li Qian, juga tetap diam, mengamati dengan tenang. Selagi dia menonton, Li Qian merasa hatinya juga gelisah. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Phoenix putih ini mengalami nasib tragis. Setelah berhari-hari esensinya bocor keluar, bahkan dengan segel Array, evolusinya pasti akan terpengaruh. Jika masih utuh, Li Qian sangat yakin bahwa dengan bakat dan bakatnya, menyelesaikan evolusi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun sekarang, dia tidak yakin. Ya, Li Qian juga tidak yakin. Dia tidak tahu apakah Phoenix putih ini dapat menyelesaikan evolusinya. Dalam keadaan antisipasi yang bercampur dengan sedikit rasa gentar, sekitar 15 menit berlalu, dan cahaya evolusi yang membumbung tinggi di dalam Moon Shadow Celestial Star Array mulai goyah. Melihat ini, wajah Li Qian langsung muram. Faktanya, bukan hanya Li Qian, tetapi semua orang yang melihat kejadian ini juga tampak agak muram. Mendesah. Menghela napas dalam-dalam dalam hatinya, tepat ketika Li Qian mengira evolusi ini ditakdirkan berakhir dengan kegagalan. Di udara, cahaya evolusi yang goyah tiba-tiba menjadi stabil dan dengan cepat membentuk pilar cahaya. Pembalikan ini begitu tak terduga, bahkan Li Qian merasa agak tak percaya. Selesai. Dia tak bisa menahan desahan, lalu segera memerintahkan, Senior Yu Yi, kamu bisa melepas Moon Shadow Celestial Star Array sekarang. Mendengar ini, Senior Federobe tidak ragu-ragu dan segera menarik kembali skillnya. Melihat ini, Dekan Fei tak dapat menahan diri untuk berkomentar, Moon Shadow Celestial Star Array benar-benar keterampilan yang sangat misterius. Menurut pendapatku, keterampilan ini tidak kurang dari, tidak, bahkan lebih baik dari, keterampilan pamungkas, keterampilan tingkat super, atau bahkan keterampilan tingkat dewa, timpal Li Qian. Mendengar ini, Dekan Fei dan Senior Yu Yi tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Li Qian, bertanya-tanya apakah kata-kata ini sedikit berlebihan. Li Qian terkekeh dan menjelaskan, jika hanya satu atau dua White Jade Divine Phoenix yang menggunakan skill ini, maka skill ini baru bisa dikatakan lumayan. Tapi bagaimana jika itu adalah sekawanan burung Phoenix giok putih, berdempetan rapat, dengan Moon Shadow Celestial Star Array, yang tak terhitung jumlahnya terbentang, saling memperkuat dan menekan musuh. Bayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Terakhir, Li Qian menambahkan, dan jangan lupa, seiring meningkatnya kemampuanmu, jangkauan skill, buff, dan kemampuanmu untuk menekan musuh juga akan meningkat. Mendesis. Mendengar perkataan Li Qian, kelompok itu tak dapat menahan diri untuk tidak terperangah kaget. Menurut Li Qian, begitu jumlah Phoenix ilahi giok putih meningkat, ketika mereka bergerak berkelompok, mereka akan tak terhentikan di antara mereka yang selevel. Tidak, bahkan melawan musuh dengan level yang lebih tinggi pun seharusnya tidak sulit. Memikirkan hal ini, mata Dekan Fei tiba-tiba berbinar. Tidak, kita perlu membicarakan ini dengan Xiao Pu sesegera mungkin. Klan hewan peliharaan sekuat itu harus segera dikembangkan. Tepat saat Din Fei tengah asyik melamun, sosok seekor binatang peliharaan perlahan muncul dalam sorotan cahaya evolusi. Phoenix ilahi giok putih. Ini luar biasa.
Ini benar-benar Phoenix ilahi giok putih. Berbeda dengan yang awalnya diciptakan menggunakan skill Mirror Moon Body, yang ini adalah White Jade Divine Phoenix asli. Li Qian juga melihat Phoenix giok putih perlahan muncul dari pilar cahaya. Ia berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali ia tidak memiliki penjinak binatang untuk diajak berkontrak. Kalau tidak, ia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan transformasinya dan menembus batasannya kali ini. Ya, mengingat bakat dan pengalaman yang dimiliki burung Phoenix putih, Li Qian benar-benar yakin bahwa dengan bantuan seorang penjinak binatang, ia dapat mengatasi rintangan itu. Bahkan jika evolusinya selesai, tingkat kekuatannya kemungkinan hanya akan terhenti di tingkat ke-9 Roh Kudus. Mendengar ini, Senior Yui mengangguk sedikit, mampu menyelesaikan evolusi sudah cukup bagus. Dekan Fei menimpali, dengan potensi yang telah terrealisasi sepenuhnya, menembus level legendaris akan menjadi perkembangan yang alami. Senior Yui tiba-tiba angkat bicara, berkata kepada Dekan Fei, "Dekan Fei, aku harap Xiao Bai bisa tinggal di Gunung Salju Langhuan untuk sementara waktu." Tanpa diragukan lagi, Xiao Bai adalah nama bebek Mandarin putih ini. Saya mengerti maksud Anda. Pada tahap ini, sekolah tidak akan menugaskannya seorang penjinak binatang. Dekan Fei tersenyum, lalu menatap Senior Yui dengan tatapan meyakinkan. Evolusi Phoenix ilahi giok putih membutuhkan anggota berpengalaman untuk membimbing anggota baru. Pada tahap ini, yang terpenting adalah memperbanyak populasi Phoenix ilahi giok putih. Tepat saat keduanya berbicara, evolusi burung Phoenix putih telah selesai sepenuhnya. Ia terbang keluar dari pilar cahaya evolusi, dan pilar cahaya evolusi di belakangnya perlahan meredup. Melihat hal ini, Direktur Tao Lingling segera mengaktifkan arai untuk bersiap menyegel kembali celah energi tersebut. Namun, pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Oh tidak, energinya melonjak, dan kita mungkin tidak bisa menyegelnya. Segera setelah itu, seluruh dataran tinggi Tianjing mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh. Tunggu sebentar lagi. Melihat ini, mata Fei Yue menajam. Ia memberi perintah dan kemudian mulai berkomunikasi dengan pola arai. Bangkit. Saat berikutnya, seberkas cahaya dari sebuah arai tiba-tiba menyala tepat di bawah kakinya. Keringat menetes di dahinya, wajahnya berubah sangat serius, dan dia berkata dengan mendesak, "Tuangkan energi ke sini." Melihat hal ini, Li Qian dan rekan-rekannya tidak berani ragu sejenak dan segera mengambil tindakan. Aliran energi melonjak dari tubuh mereka dan mengalir dengan cepat ke pola susunan di bawah kaki Fei Yue. Mundur segera. Pada saat itu, Fei Yue dan Direktur Tao Lingling berteriak bersamaan. "Jangan bergerak, biar aku saja." Mendengar ini, Guru Ling bertindak cepat. Dalam sekejap, tubuhnya berputar dan mengembang, membentuk sebuah kapal terbang. Pesawat ruang angkasa itu mengangkut semua orang yang hadir, lalu lepas landas dengan kecepatan yang sangat tinggi, meninggalkan dataran tinggi Tianjing jauh di belakang. Bab 909. Kapal udara itu terbang ke udara. Melalui jendela kapal, Li Qian melihat apa yang terjadi di bawah. Seluruh dataran tinggi Tianjing berada dalam kondisi yang tidak dapat digambarkan sebagai bergetar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan itu seperti seekor naga bumi yang membalikkan badan. Degup-degup-degup. Di dataran tinggi, puncak-puncak kristal merah tua yang tak terhitung jumlahnya meledak. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, Li Qian merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dataran tinggi Tianjing akan segera retak. Melihat ini, Fei Yue juga agak terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, tidak hanya Fei Yue, tetapi semua orang kecuali Direktur Tao Lingling benar-benar bingung. Li Qian mengangkat bahu polos, "Ini seharusnya bukan masalahku, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Direktur Tao Lingling menatap ke bawah, bahkan tanpa kita merusak segelnya kali ini, segel ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Energi yang terkumpul di dalamnya terlalu besar. Formasinya akan hancur. Li Qian menghela napas. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadikan dingin. Sutradara Tao Lingling mengucapkan dua kata tanpa daya. Pesawat ruang angkasa itu melesat di udara. Tak lama kemudian, mereka berhenti di daerah luar dataran tinggi Tianjing. Tubuh Guru Zero terbentuk kembali dan muncul kembali. Dia juga melihat puncak kristal yang retak dan runtuh. Saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan melihat. Selain itu, kita harus siap melarikan diri kapan saja. Setelah mengamati daerah sekitar selama sekitar setengah jam, keributan akhirnya berhenti. Melihat hal ini, kelompok itu saling bertukar pandang dan bersiap untuk bertindak. Mereka perlahan mendekat. Guru Zero merasakannya sejenak, lalu melirik Senior Yui. Yang terakhir segera memahami maksudnya dan segera menambahkan perisai pelindung ke Li Qian dan Fei Yue. Sebenarnya, meskipun Guru Ling tidak mengingatkannya, dia sudah merasakannya sendiri. Di dataran tinggi Tianjing, setelah puncak kristal yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh, seluruh dataran tinggi dipenuhi dengan energi yang kaya dan unik. Energi khusus ini setidaknya beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada sebelumnya. Kelompok itu bergerak maju perlahan-lahan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat di mana energi khusus paling terkonsentrasi. Yaitu tempat di mana formasi penyegelan baru saja berada. Pada saat ini, Jing Feng sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tumpukan bubuk merah tua.
Tepat di tengahnya, di dalam lubang yang dalam dengan diameter 100 meter, cahaya merah redup berkedip. Apa itu? Li Qian menatap cahaya merah yang menyala. Sutradara Tao Lingling menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia menoleh ke arah Li Qian dan berkata, saya merasa tempat ini sangat berbahaya. Saran pribadi saya, jangan pernah pergi menjelajah tanpa mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Guru Ling menimpali, saya juga berpikir begitu. Saya sudah membuat beberapa pengaturan di sini untuk mencegah orang lain secara tidak sengaja masuk ke tempat ini. Saat Dekan Fei berbicara, dia mengeluarkan beberapa robot penjaga dari peralatan penyimpanan. Setelah penjelajahan singkat dan menemukan potensi bahaya, kelompok itu mundur dari dataran tinggi Tianjing. Segera setelah itu, mereka menaiki pesawat udara dan memulai perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, Li Qian melihat banyak pesawat udara melintas di udara. Jelas, Universitas Penjinak Binatang Sanbar telah mengambil tindakan. Mulailah menjelajahi tempat ini. Bahkan sebelum kembali ke dunia nyata, tepat saat pesawat ruang angkasa tiba di Cloud Sky City, Li Qian menerima berita terbaru. Apa ini? Li Qian menatap gambar yang ditunjukkan Dekan Fei kepadanya, agak terkejut. Karena gambar itu menunjukkan dasar lubang. Sayap besar yang memancarkan cahaya merah tua tergeletak diam di dasar lubang. Energi itu terpancar dari sayap yang patah ini. Li Qian menatap Dekan Fei. Ya, Dekan Fei mengangguk. Li Qian sangat terkejut. Bahkan satu sayap yang patah memancarkan energi yang dapat menyebar ke seluruh dataran tinggi Tianjing. Bahkan formasi yang canggih pun tidak dapat menyegelnya. Li Qian menganggapnya tidak dapat dipercaya. Dia menatap dengan saksama, menyadari sesuatu, lalu mengirim foto itu ke Senior Yui. Senior Yui hanya meliriknya. Ekspresi wajahnya tampaknya tidak berubah sama sekali. Senior Yui, tidakkah kamu merasa ini mengejutkan? Li Qian bingung. Senior Yui menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak, hasil ini persis seperti yang kuharapkan. Faktanya, aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa sayap yang terpotong ini kemungkinan besar berasal dari White Jade Divine Phoenix, atau bahkan bentuk evolusi dari White Jade Divine Phoenix. Saya merasakan energi serupa sebelumnya, di dataran tinggi Tianjing. Namun, energinya lebih ganas dan lebih jahat, jadi pasti terkontaminasi dengan cara tertentu. Li Qian menghela napas, dengan keadaan dataran tinggi Tianjing seperti ini, apa yang akan terjadi pada evolusi Phoenix Putih? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dekan Fei tahu lebih banyak informasi orang dalam daripada Li Qian. Kita akan mengambil sayap-sayap yang terpotong ini melalui metode khusus dan menyembunyikannya di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Evolusi burung Phoenix Putih membutuhkan energi khusus yang dilepaskan dari sayap yang terputus ini. Setelah daur ulang, evolusi akan lebih mudah. Mendengar ini, Li Qian segera menyadari, seperti lengan terputus yang disegel di dalam alam rahasia ketiga. Dekan Fei mengangguk. Saat itu, senior jubah berbulu mengerutkan kening. Sebenarnya, aku pribadi merasa bahwa memutus energi dari sayap ini bukanlah pilihan terbaik. Energi ini memang berlimpah, tetapi telah tercemar. Penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Tanpa jeda, dia melanjutkan, selanjutnya, jika aku bisa maju ke tingkat dewa tingkat menengah, aku juga harus bisa memiliki energi dengan kekuatan yang sama. Cara paling aman bagi burung bangau mahkota putih untuk berevolusi adalah dengan menggunakan energiku. Li Qian mengangguk setuju setelah mendengar ini. Bahaya yang terlibat dalam evolusi dari seorang pemula adalah nyata. Jika kita bisa menggunakan energi Yu Chan sebagai pengganti, itu akan mengurangi bahayanya. Setelah melewati celah dimensi di Cloud Sky City, kelompok itu kembali ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sazu, Li Qian pergi ke pangkalan penelitian Giok untuk beristirahat sejenak sebelum mulai memeriksa berbagai masukan yang diterimanya setelah menyelesaikan misi. Yang pertama adalah umpan balik dari tubuh dan pikiran. Tanpa diragukan lagi, ini adalah aspek yang paling jelas. Li Qian membuat perbandingan sederhana. Dia menemukan bahwa kekuatan fisiknya saat ini sebanding dengan hewan peliharaan roh suci tingkat keempat. Adapun kekuatan mental, ia sangat kuat, langsung mengangkatnya ke tingkat kedua Roh Kudus. Terakhir, mengenai poin pencapaian, 79 poin pencapaian yang tersisa mengalami peningkatan signifikan setelah menyerahkan tugas ini. Langsung naik ke 88 poin. Awalnya, Li Qian berencana menggunakan poin pencapaian untuk menyelesaikan tugas ini. Saya sangat terkejut karena benar-benar memperoleh poin prestasi. Bab 910. Kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Saya menghabiskan seharian mengumpulkan informasi tentang proses evolusi White Jade Divine Phoenix. Setelah mengirim materi kepada Dekan Fei, Li Qian, secara tidak biasa, bersiap untuk beristirahat. Alasan untuk pengaturan ini cukup sederhana. Liburan musim dingin hampir tiba. Semester lainnya telah berlalu. Liburan musim dingin kali ini sama seperti biasanya. Li Qian sedang bersiap untuk kembali ke kota Lingsui. Menghabiskan tahun baru Imlek bersama orang tua saya. Hanya ada 2 kesempatan dalam setahun, dan dia tidak ingin melewatkannya. Dia tidak ingin terlalu memaksakan diri bekerja selama beberapa hari terakhir sebelum kembali. Saya berencana untuk memberikan diri saya istirahat sejenak. Yang terpenting, dengan sedikit kemajuan pada misi 1 dan semua misi lain yang telah selesai, dia benar-benar tidak memiliki apapun untuk diteliti pada tahap ini.
Lebih baik istirahat dulu. Pikirkan baik-baik tentang proyek penelitian Anda berikutnya. Setelah beristirahat sekitar 2 hari, Li Qian berangkat. Dia tidak menunggu hingga hari libur sebenarnya untuk pergi. Sebaliknya, itu terjadi 3 hari lebih awal. Pada levelnya saat ini, dia bisa pergi cepat atau lambat, itu terserah padanya. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Didampingi oleh 4 wanita kontrak, gadis kecil Sun Ruirui, Guru Ling, dan Tai Hua, kelompok itu sekali lagi menaiki pesawat ruang angkasa dan terbang langsung ke kota Lingsui, seperti saat liburan musim panas. Kami berangkat pagi hari. Sekitar tengah hari, mereka kembali ke kota Lingsui. Tepat saat pesawat ruang angkasa No. 9 tiba di atas kota Lingsui dan bersiap untuk mendarat. Di dalam pesawat ruang angkasa, di kabin, ekspresi Guru Zero tiba-tiba berubah. Ada apa? Li Qian memperhatikan perubahan ekspresi Guru Ling. Guru Ling menatap ke langit. Melalui sekat itu, melalui langit, melalui awan, dia tampak melihat sesuatu. Bangkit. Dia dan Li Qian saling bertukar pandang. Lalu, dengan nada hikmat, dia mengucapkan satu kata. Saat dia selesai berbicara, pesawat ruang angkasa No. 9 berhenti turun. Lalu, di tengah tatapan orang banyak yang terheran-heran dan bingung. Tiba-tiba ia melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Guru Ling, apa yang terjadi? Sekilas kebingungan muncul di mata Fei Yue. Gadis-gadis lain juga melemparkan pandangan penuh tanya pada mereka. Kita lihat saja. Li Qian tidak banyak bicara. Dia berbicara dengan tenang. Pesawat ruang angkasa No. 9 bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan terus-menerus naik. Suara mendesing. Guru Ling tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat berikutnya, di dalam pesawat ruang angkasa, tepat di depan kabin, gerbang terbuka, memperlihatkan layar kaca besar. Tepat pada saat itu, layar menampilkan pemandangan di langit. Sepertinya tidak ada yang berubah. Cuacanya biasa saja hari ini. Beberapa awan gelap masih mengambang di langit. Sepertinya akan segera turun hujan. Saat ketinggian terus meningkat, awan gelap perlahan-lahan mulai muncul. Namun, pemandangan di hadapan mereka tetap tidak berubah sedikitpun. Li Qian menatap tajam. Dia tidak bertanya apapun. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Li Qian tahu betul bahwa Guru Ling jelas bukan tipe orang yang berbicara tanpa alasan. Karena dia melakukan hal itu, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengamati dan menunggu. Inilah yang dipikirkan Li Qian. Dia juga melakukan itu. Dugaannya dengan cepat terbukti benar. Pesawat ruang angkasa No. 9 sepenuhnya terlepas dari tarikan gravitasi bintang induknya dan tiba di luar angkasa. Ini. Li Qian berdiri di dalam pesawat ruang angkasa No. 9, menatap kosong ke pemandangan di luar angkasa melalui layar kaca. Sebab pada saat ini juga, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, pesawat-pesawat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya sedang mengambang dengan rapat di angkasa luar bintang leluhur. Belah ketupat, berbentuk kepompong, berbentuk gelendong, berbentuk kupu-kupu. Berbagai jenis pesawat ruang angkasa mengapung di luar angkasa. Inilah pemandangan yang disaksikan Li Qian. Dalam sekejap, badai berkecamuk di hatinya. Li Qian hampir tidak mempercayai matanya. Matanya hanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, ada pula rasa keraguan dan kebingungan yang mendalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak pesawat ruang angkasa di luar angkasa saat ini? Setelah menatap tajam ke arah pesawat-pesawat ruang angkasa yang padat di luar angkasa, Li Qian segera mengalihkan pandangannya. Guru Zero, ayo kita kembali. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Dan itu masalah besar. Namun, Li Qian tahu betul bahwa tidak peduli seberapa besar masalahnya, tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia tidak akan mendapat jawaban yang diinginkannya jika dia tetap di sini. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Daripada berdiam di sini, lebih baik pulang lebih cepat. Guru Ling mengangguk lembut. Segera setelah itu, mereka mengambil alih pesawat ruang angkasa nomor 9 dan memulai perjalanan pulang. Sekitar 15 menit kemudian, mereka kembali ke langit di atas kota Lingsui. Setelah menonaktifkan kemampuan silumannya, pesawat ruang angkasa itu mendarat dengan mantap di tanah di dalam pangkalan budidaya Sunrise. Setelah berbasa-basi sebentar dengan orang tua saya, tibalah saatnya makan siang yang sangat dinanti-nantikan. Mengetahui sebelumnya bahwa Li Qian akan kembali, orang tuaku menyiapkan makan siang yang ekstra mewah. Tentu saja, dia makan sepuasnya. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya. Namun, Li Qian tahu betul bahwa senyumnya hanyalah akting. Padahal, saat itu hatinya masih diliputi rasa penasaran. Bukan hanya Li Qian. Keempat wanita yang dikontrak dan pelayan muda Sun Ruirui semuanya terkena dampak dalam tingkat yang berbeda-beda. Setelah makan siang, Li Qian kembali ke kamarnya, dengan alasan dia perlu tidur siang. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia mengirim pesan kepada Dekan Fei. Din Fei, apa yang terjadi? Ia juga melampirkan gambar luar angkasa yang diambil oleh pesawat luar angkasa No. 9 pada pesan tersebut. Jumlah ribuan kapal udara itu cukup untuk membuat kulit kepala seseorang merinding. Masalah ini terlalu rumit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Besok pagi, seseorang akan datang ke tempat Anda secara khusus untuk menjelaskan masalah ini kepada Anda.
Li Qian menerima balasan Dekan Fei dan mengesampingkan pikirannya yang rumit. Masalah sebesar itu berada di luar kemampuan saya saat ini untuk mempertimbangkannya. Seberapapun kamu mempertimbangkannya, jika kamu tidak punya kekuatan, itu hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Mengesampingkan pikirannya yang kacau, dia segera tertidur lelap. Waktu berlalu cepat, dan hari berikutnya pun tiba. Selama setengah hari ini, Li Qian menemukan waktu untuk menghibur semua orang. Terutama keempat wanita yang dikontrak, dan gadis kecil Sun Ruirui. Setelah menyaksikan kejadian yang mengejutkan itu, bahkan orang yang paling bodoh di antara mereka seharusnya mengerti bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Jika tidak, mustahil untuk memberitahu Guru Ling. Saya pergi untuk menyelidiki. Tepat setelah sarapan, Li Qian hendak berjalan-jalan di sekitar pangkalan budidaya Jiaoyang. Paman Zong datang untuk mengumumkan bahwa seseorang telah datang berkunjung. Li Qian langsung teringat pesan balasan Dekan Fei kemarin siang. Dia segera mengirim Paman Zong untuk mengundang seseorang masuk. 15 menit kemudian, di luar gedung No. 1 di pangkalan budidaya Matahari Terik, Li Qian melihat orang yang telah tiba. Totalnya ada 5 orang, 2 di antaranya dikenalinya. Mereka adalah Direktur Zong dari Biro Keamanan Umum Kota Lingsui dan Wali Kota Zhou, Kepala Eksekutif Kota Lingsui. Wali Kota Zhou dan Direktur Zong berdiri di sisi yang berlawanan. Di tengah adalah sekelompok yang terdiri dari 1 pria setengah baya dan 2 pria muda. Li Qian segera mengenali mereka dari pakaian mereka. Mereka semua adalah prajurit. Dan tak diragukan lagi, lelaki parubaya dengan wajah persegi di tengahnya itu adalah pemimpin ketiganya. Pria parubaya itu tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Ekspresinya serius, dan dia jarang tersenyum. Mereka tampaknya agak sulit untuk dihadapi. Halo Profesor Li Qian, silakan perkenalkan diri Anda. Lelaki parubaya berwajah persegi itu tersenyum, dan sikapnya yang dingin dan tegas langsung lenyap, berubah menjadi seorang paman tetangga yang ramah dan mudah didekati. Suaranya sangat ramah. Nama saya Sun Hongyang, dan saya berasal dari Legiun Xuanwu Utara, Federasi Xia Timur. Komandan Sun, halo. Li Qian dengan sopan membalas salam tersebut. Pada saat ini, dia sudah memiliki beberapa tebakan dalam pikirannya. Sebenarnya dia sudah menebak sebagiannya kemarin sore. Di angkasa luar planet leluhur, terdapat pesawat ruang angkasa yang tak terhitung banyaknya, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Asalnya tidak sulit ditebak. Organisasi yang memiliki begitu banyak pesawat ruang angkasa merupakan salah satu dari sedikit organisasi di seluruh Federasi Xia Timur, dan bahkan di seluruh planet leluhur. Saat itu, Li Qian memikirkan militer. Hanya saja kita tidak bisa yakin. Kini, hal ini telah dikonfirmasi oleh Sun Hongyang. Komandan Sun, silakan masuk. Li Qian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, tolong. Pintu masuk gedung ini bukanlah tempat yang cocok untuk mengobrol. Kami masuk ke gedung 1 dan mengobrol sebentar. Segera setelah itu, atas sinyal Sun Hongyang, Li Qian membubarkan yang lainnya. Jadi, selain Li Qian dan Sun Hongyang, hanya Guru Ling yang tersisa di seluruh ruang pertemuan. Alasan mengapa Guru Ling mampu bertahan bukan hanya karena statusnya sendiri, tetapi juga karena keamanan Li Qian. Mengingat kemampuan Guru Ling, Sun Hongyang tidak memaksanya mengundurkan diri. Panglima Sun, bolehkah kita mulai sekarang? Mengalihkan pandangannya ke Sun Hongyang, mata Li Qian dipenuhi rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi kemarin siang di luar angkasa planet leluhur kita? Mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak kapal udara? Sun Hongyang mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Li Qian. Dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, nadanya agak rumit. Ada 2 alasan mengapa begitu banyak pesawat ruang angkasa muncul di luar angkasa planet leluhur kita. Pertama, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di medan perang di luar surga. Seperti dugaanku, Guru Ling tak kuasa menahan diri untuk berkata begitu setelah mendengar ini. Melihat Sun Hongyang dan Li Qian menatapnya, dia menjelaskan, Li Qian, seperti yang kau tahu, Fei Yue dan aku sama-sama berasal dari peradaban obsidian di era ketiga. Faktanya, peradaban obsidian juga menjelajahi alam semesta yang luas pada tahap-tahap selanjutnya. Berharap menemukan secercah harapan. Hasil. Sun Hongyang tidak mengatakan apa hasilnya. Namun jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Sambil mendesah tak berdaya, Sun Hongyang menambahkan, Guru Ling, apa yang Anda katakan itu benar sekaligus salah. Melihat Li Qian dan Guru Ling menatapnya dengan tatapan penuh tanya, dia melanjutkan tanpa henti, jika kita menempatkan ini di era ketiga atau era keempat, menjelajahi alam semesta dan bintang-bintang memang akan menjadi jalan keluar. Pada zaman ketiga, zaman keempat, dan bahkan zaman-zaman sebelumnya, banyak ras mampu bertahan hingga hari ini berkat jalur ini. Penghancuran dan penggantian peradaban, serta pembaruan alam semesta, tidak terjadi dalam semalam. Berdasarkan pemahaman kita, kosmos seringkali menjadi tempat pertama terjadinya perubahan. Mata Guru Ling berbinar. Kau pergi ke medan perang luar dan ke kosmos untuk mencari jejak kelahiran peradaban era ke-6. Kau ingin menyelinap ke zaman ke-6. Sun Hongyang mengangguk setelah mendengar ini. Dia tidak menyangkalnya. Inilah tepatnya mengapa militer Federasi Xia Timur membuka medan pertempuran luar angkasa. Faktanya, bukan hanya militer Federasi Xia Timur. Militer negara lain berpartisipasi dalam peperangan ekstraterestrial dengan tujuan yang sama. Mereka tidak dapat secara membabi buta mengikuti satu jalur dalam satu dimensi.
Itulah yang kami pikirkan. Alasan kami mundur sekarang adalah karena kami menyadari bahwa jalur ini tidak memungkinkan. Nada bicara Sun Hong yang agak lesu, berapapun sistem bintang yang kami telusuri atau berapapun medan perang yang kami buka, kami tidak menemukan jejak lahirnya peradaban baru. Adapun dunia baru, tidak ada jejaknya sama sekali. Di seluruh alam semesta, di tempat-tempat yang kami jelajahi, hanya ada celah dimensi yang tak terhitung jumlahnya, tempat segala macam makhluk ajaib, makhluk buas, dan makhluk hampa berkeliaran dengan bebas. Li Qian mengangkat alisnya. Dunia baru. Profesor Li Qian, Yun Tiancheng, di tingkat dangkal metaplanet, ini adalah pengetahuan umum, kan? Sun Hongyang mulai menjelaskan, tetapi jika era ke-6 muncul, menurutmu akan menjadi apa dunia saat ini? Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Jika era ke-6 terjadi, tak diragukan lagi, metaplan tingkat dangkal saat ini akan menjadi metaplan tingkat kedua, dan dunia saat ini akan menjadi metaplan tingkat dangkal yang baru. Baru saja, Ketua Matahari, dunia baru yang Anda bicarakan, mungkinkah itu adalah dunia masa kini yang baru? Pada saat itu, Li Qian teringat bawang. Baik di dunia saat ini maupun di lapisan-lapisan bidang dimensi, ia benar-benar menyerupai bawang. Jika era ke-6 benar-benar ada, berarti bawang ini akan memiliki lapisan lain. Dan peradaban era kelima mereka akan tercakup di dalamnya. Alasan mengapa bangsa-bangsa di planet leluhur berperang di medan perang luar adalah untuk menerobos lapisan kulit bawang ini. Bebaskan diri dari situasi yang hendak menyelimuti. Tetapi sekarang tampaknya rencana itu gagal. Alasan kami mundur adalah karena, setelah bertahun-tahun berjuang, kami telah memverifikasinya secara menyeluruh. Sun Hongyang menatap langit, emosinya campur aduk. Era ke-6 sama sekali tidak ada. Ya, era ke-6 tidak ada. Alam semesta ini, seiring datangnya era kita, akan berakhir. Kehancuran total akan terjadi. Oleh karena itu, melanjutkan pertempuran di medan perang luar tidak lagi berarti. Perkataan Sun Hongyang membungkam Li Qian dan Buruling. Sebelumnya, umat manusia berjalan dengan dua kaki, mengejar kedua tujuan secara bersamaan, menjelajahi ujung dimensi dan melaksanakan rencana penyelundupan. Dalam situasi ini, itu seperti memotong kaki. Apa yang terjadi selanjutnya dapat diprediksi. Seluruh planet leluhur dan semua federasi besar pasti akan memusatkan upaya mereka untuk bertarung sampai mati di alam dimensi. Sebab, jika seseorang ingin bertahan hidup, hanya ada satu jalan, Gunung Hua. Selain itu, ada alasan lain mengapa kami menarik diri sekaligus. Sun Hongyang mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Retakan dimensi dengan berbagai ukuran telah muncul di seluruh tata bintang pelangi, 9 planet, dan bahkan kosmos. Jika celah dimensi ini tidak ditangani tepat waktu, seluruh galaksi pelangi akan segera menjadi surga bagi monster-monster mengerikan. Pada saat itu, planet leluhur akan dirundung masalah internal dan eksternal, dan pasti akan berada dalam situasi yang sulit untuk mengurus kedua belah pihak. Mengingat hal ini, kami tidak punya pilihan selain mundur. Bersambung.